Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Pas selesai. Baik, sebelum itu ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Zahra hadir, Hadir, Bu. Milka hadir, Hadir, Bu. Pak hadir, Hadir, Bu. Niken hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita hadir semua. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran kita yang minggu kemarin yang tentang aturan yang ada di sekolah. Ada yang masih ingat tidak? Masih, Bu. Apa aja? Yang pertama ada datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua memakai seragam sesuai jadwal sekolah. Ketiga menghormati guru, kepala sekolah dan teman-teman. Yang keempat, Tidak berkata kasar atau berkelahi, Bu. yang kelima, Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, Bu. yang keenam, Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. yang ketujuh, Mengikuti upacara dan tertib, Bu. yang kedelapan ada tidak membawa barang berbahaya atau mainan yang mengganggu belajar. Yang kesembilan, meminta izin keluar kelas atau tidak masuk kelas. Yang kesepuluh, menjaga fasilitas sekolah seperti meja, kursi, buku, dan toilet. Ke-11, tidak menyontek saat ujian. Yang terakhir, membiasakan disiplin. Nah, jadi tujuan aturan sekolah ini untuk anak-anak ibu itu bisa melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santun, dan menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi untuk anak-anak semua. Paham? Paham, Bu. Baik, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang membedakan pengertian antara hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, contoh hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Ketiga, kita harus bisa menunjukkan sikap tanggung jawab kita dengan melaksanakan kewajiban dan menggunakan haknya dengan baik. Nah, pengertian dari hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima dan dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, anak-anak ibu, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut haknya saja, tetapi harus juga melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hal ini merupakan pengalaman dari Pancasila kita yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ada pun contohnya, hak dan kewajiban anak maupun di sekolah dan di rumah. Yang pertama kita ambil dulu di rumah ya, contoh hak anak di rumah yang ada 4, yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yang kedua mendapat makanan dan tempat tinggal, ketiga mendapat kesempatan belajar dan bermain, kelima mendapatkan perlindungan dan perhatian. Sedangkan kewajiban anak di rumah itu ada 4 juga contohnya. Yang pertama membantu orang tua membersihkan rumah, kedua merapikan tempat tidur dan mainannya sendiri, ketiga belajar rajin, keempat menghormati orang tua dan anggota keluarga. Ada juga hak dari sekolah, yaitu hak anak sekolah yang ada 4 juga. Yang pertama mendapat pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, ketiga bermain dan belajar dengan nyaman, keempat mendapat perlakuan yang adil. Sedangkan kewajiban anak di sekolah ada 4 juga. Yang pertama mematuhi tata tertib sekolah, kedua mengerjakan tugas dan PR, ketiga menjaga kebersihan kelas, keempat menghormati guru dan teman. Nah, ada juga penerapan sikap tanggung jawab kita sebagai anak mau di rumah atau di sekolah dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ada 5. Yang pertama, melaksanakan tugas tanpa disuruh. Kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Kelima, menjaga barang milik sendiri dan milik bersama. Jadi, hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan seimbang. Ya, dengan melaksanakan kewajiban itu dengan baik, kita juga akan memperoleh hak itu dengan baik juga dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Paham semua? Paham, Bu. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar mari kita berjanji bersama agar belajar hari ini kita jalan dengan baik. Mari ikutin ibu ya anak-anak. Saya berjanji Saya berjanji akan belajar dengan tekun, akan belajar dengan tekun, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas dengan jujur, mengerjakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab selama pembelajaran berlangsung. selama pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Sekarang ibu akan memberi semangat atau motivasi untuk kalian semua ya. Kalau kita belajar dengan tekun dan bertanggung jawab, kita akan menjadi anak yang pintar, disiplin, dan membanggakan kedua orang tua. Paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, di sini ibu akan menunjukkan gambar yang ibu pegang ini. Ini ada gambar sedang bermain, terus membersihkan kamar, dan mendapatkan hadiah, dan belajar juga. Nah, nanti di sini ibu mau kalian mengamati gambar ini. Nanti ibu akan menjelaskannya lagi, apa itu hak dan kewajiban ya. Kalian bisa kalian pilih. Misalnya, nih gambar belajar. Ini termasuk hak atau kewajiban ya, gitu ya. Nanti kalian bilang, Bu, ini yang belajar hak. Terus apa kewajiban gitu. Pilih dari mana. Nah, di sini ada gambar. Kalian pilih yang mana hak dan mana kewajiban ya, anak-anak. Nanti ibu akan menjelaskan kembali hak itu apa dan kewajiban itu apa, oke? Ini sedang bermain. Ini masuk hak atau kewajiban? Hak. Pintar sekali. Nah, kalau ini gambar apa? Kewajiban. Belajar. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, pintar. Nah, kalau yang di atas, ini termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Wow, pada pintar ya.
kewajiban atau hak? Hak. Wah, tepuk tangan semuanya. Wah, paham semua ya ternyata yang mana hak, yang mana kewajiban. Baik, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kayak tadi lah misalnya kan, yang kalian bilang belajar itu kewajiban. Terus, dan membersihkan kamar itu kewajiban juga. Nah, itulah kewajiban yang harus kita penuhi tanggung jawabnya. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tadi. Nah, misalnya tadi kan kalian bermain, kalian bilang itu hak. Dan mendapatkan hadiah itu juga hak kalian bilang. Nah, itu akan dilakukan setelah melaksanakan kewajiban ya anak-anak. Jadi, hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Jadi, anak-anak ibu melaksanakan kewajiban itu harus dengan baik. Maka ia akan mendapatkan haknya dengan baik juga. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik, kalau paham semuanya. Selanjutnya, ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ayo, Nika ya? Mengapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, Bu? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ayo, Salwa. Bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik di sekolah maupun di rumah, Bu? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ayo. Bagaimana cara menjadi anak yang bertanggung jawab, Bu? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, Bu? Wah, pertanyaan anak-anak ibu pada berfaedah semua ya. Berarti ada yang belum dipahami. Baik, ibu akan menjelaskan dari sini terlebih dahulu ya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari sini. Mengapa kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu? Nah, kita itu harus melakukan kewajiban terlebih dahulu itu karena kewajiban itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan baik. Jika kita sudah menjalankan kewajiban itu, maka kita akan dapat memperoleh hak dan tertib dan adil. Contohnya nih, siswa wajib belajar dan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, itu kan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai siswa. Terus, setelah itu, siswa berhak mendapatkan nilai ujian dan ilmu dari guru. Nah, itu termasuk kewajiban, menjalankan kewajiban juga, maka kita akan dapat hak kita dan tertib dan adil. Nah, itu dia akan nilai ujian dan ilmu itu adalah mendapatkan hak kita dengan tertib dan adil. Paham, Milka? Paham, Bu. Baik, kedua, ibu akan menjawab dari pertanyaan sejarah. Bagaimana cara menjadi anak yang bertanggung jawab? Cara menjadi anak yang bertanggung jawab itu dengan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik tanpa disuruh. Contohnya nih, belajar dengan rajin, terus mengerjakan PR tepat waktu dan menjaga kebersihan, terus mematuhi aturan di rumah maupun di sekolah, serta mengakui kesalahan jika berbuat salah. Jadi dengan begitu, Milka akan menjadi anak yang disiplin dan dipercaya. Kenapa kayak gitu? Karena kan Milka sudah mengerjakan tepat waktu. Kalau Milka sudah mengerjakan tepat waktu, berarti Milka sudah sejarah. Jadi Zara sudah menjadi anak yang disiplin dan dipercaya, maupun dari gurunya dan di orang tuanya di rumah. Paham, Zara? Ketiga, ibu akan menjawab pertanyaan dari Niken. Bagaimana cara melaksanakan? Mengapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang? Nah, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang itu agar kehidupan menjadi tertib, adil, dan harmonis. Nah, jadi jika Niken hanya menuntut haknya saja tetapi tidak melaksanakan kewajiban, maka orang lain bisa dirugikan. Jadi sebaliknya, Niken melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak kita akan dihargai dan dipenuhi. Contohnya nih, Niken wajib menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kan kewajiban Niken di sekolah dan di kelas. Setelah itu, Niken berhak belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Nah, itu haknya Niken. Jadi kan seimbang gitu kan? Itulah dia berjalan dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Paham, Niken? Paham, Bu. Nah, yang terakhir pertanyaan dari Kak Salwa. Bagaimana cara melaksanakan hak kewajiban dengan baik di sekolah maupun di rumah? Jadi, cara melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik di sekolah maupun di rumah itu, kita harus dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati aturan yang ada. Misalnya nih, kalau di sekolah nih, Salwa dapat belajar dengan rajin, terus mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan kelas, dan menghormati guru serta teman. Nah, itu adalah kewajiban hak Salwa di sekolah. Sedangkan di rumah, anak dapat membantu orang tua, merapikan kamar, belajar dengan teratur, dan menjaga sopan santun pada keluarga. Itu adalah hak kamu untuk orang tua, merapikan kamar dan belajar teratur itu hak kamu. Apalagi menjaga sopan santun terhadap kedua orang tua itu adalah hak kamu. Ya, paham Kak Salwa? Paham, Bu. Baik, di sini ibu akan membagi kelompok ya, menjadi dua kelompok, kelompok Kamboja, kelompok Melati. Ya, jadi setiap kelompok akan menerima LKPD yang ibu berikan. Nah, ini nanti kalian mendiskusikan bersama antara kelompok ya, tidak boleh saling contek satu sama lain. Nah, ini di sini akan kalian isi mengelompokkan dan mencatat contoh hak serta kewajiban maupun di rumah dan di sekolah. Kalian isilah ini tabel-tabel ini, terus kalian berilah kesimpulannya. Paham? Kan kayak mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu hak atau kewajiban. Checklist gitu. Nah, paham? Ayo berkelompok. Kalau sudah siap, nanti ibu minta boleh perwakilan atau dua orang untuk maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya ya. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Nah, mau kelompok mana yang maju duluan ke depan untuk mendiskusikannya? Kelompok kamu aja, Bu. Ayo kelompok kamu aja maju. Yang benar mana salah, nanti bisa kita mengoreksinya bareng ya, yang bagian mana yang tepat. Ayo ke depan, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah contoh dari kewajiban. Memperhatikan tempat tidur setelah bangun tidur termasuk kewajiban. Mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari guru itu adalah hak. Mengerjakan tugas yang diberikan guru termasuk kewajiban. Mendapatkan makanan dan pakaian yang layak termasuk kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan rumah termasuk kewajiban. Menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah termasuk hak. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk hak. Bermain dan beristirahat termasuk hak. Menghormati orang tua dan guru termasuk hak. Kesimpulan dari kelompok kami,
Apa yang terjadi jika kita hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban? Jika kita hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban, maka kehidupan menjadi tidak tertib. Orang lain bisa dirugikan dan hak kita mendapatkan juga tidak akan seimbang. Ayo diberikan tepuk tangannya buat Kang Moja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan meluruskan jawaban dari Kang Moja. Sebenarnya sudah baik, sudah sangat bagus, tapi di bagian kesimpulannya juga sudah sangat bagus. Tapi di bagian tabel pengisiannya ini ada yang salah. Ibu akan meluruskannya ya. Dengerin ya, buat yang lain. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu bukan kewajiban, tapi itu hak. Karena hak kita itu harus mendapatkan kasih sayang itu dari kedua orang tua kita, itu adalah hak kita. Terus kedua, menerapkan tempat tidur setelah bangun pagi itu benar kewajiban. Itu kewajiban kita harus memperhatikan tempat tidur. Nggak boleh kan orang lain memperhatikan, itu adalah kewajiban kita sendiri. Gitu. Terus mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari guru. Itu hak, betul sekali hak. Karena itu hak kita untuk mendapat bimbingan dari seorang guru. Karena kita sekolah bagus di sekolah kan itu memang hak kita untuk mendapatkan pelajaran dari seorang guru itu. Terus ada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu betul juga kewajiban. Kewajiban kita itu mengerjakan tugas yang diberikan, itu kewajiban kita harus kita laksanakan, tanggung jawab kita, gitu kan. Terus mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Kenapa itu kewajiban? Kok salah? Aturannya itu hak kita mendapatkan makanan dan hak kita juga mendapatkan pakaian layak. Mungkin kalau kita pakai pakaian yang koyak-koyak kan, nah jadi itu hak kita. Aku pakai pakaian bagus yang layak, makan yang bolong-bolong, nah itu hak kita. Terus bagian makanan juga ada. Mungkin kalau kita makan nasi busuk gitu kan, pasti kan hak kita. Aku mau makan enak, mau makan yang bagus gitu kan, yang sehat, itu hak kita gitu kan. Terus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Betul, itu adalah kewajiban kita untuk membersihkan lingkungan kita. Selanjutnya ada menggunakan fasilitas perpustakaan di sekolah. Nah itu adalah hak kita. Kita sebagai siswa memang harus menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, baik perpustakaan, buku ataupun apapun itu hak kita. Karena kita di sekolah kan. Datang ke sekolah tepat waktu, itu hak, itu salah, itu kewajiban kita. Kewajiban kita itu, makanya kewajiban artinya bertanggung jawab. Nah berarti tanggung jawab kita harus tepat waktu ke sekolah. Nah, terus bermain dan beristirahat itu hak kita. Mungkin dong kita bermain tidak beristirahat terus pingsan, terus itu kewajiban kan? Tidak, itu hak kita. Aku udah lelah, aku udah capek gitu kan. Aku dong harus istirahat atau tidak gitu kan. Terus menghormati orang tua dan guru. Itu hak salah ya, artinya kewajiban kita menghormati yang lebih tua. Apalagi kita kalau ke sekolah berarti kita menghormati guru. Sedangkan di rumah kita harus menghormati kedua orang tua. Baik, itu yang sudah dirumuskan. Tepuk tangan buat Kang Moja. Selanjutnya, ibu akan meminta anak-anak ibu untuk menunjukkan sikap yang benar. Kayak misalnya contohnya ini, kasih contohnya. Bermain. Sebelum bermain itu hak atau kewajiban. Jadi nanti ibu kasih contoh gambar. Yang ini, hai. Dengarkan. Nah, ibu kasih gambar contoh ini. Ini kan membersihkan kelas. Ini kewajiban atau hak. Kalian pilih ya. Ini kewajiban buat hak kayak tadi ya. Paham? Nah. Oke. Nah, ini seorang siswa merapikan meja belajar setelah digunakan. Ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Pinter. Ini termasuk kewajiban. Kenapa? Karena menjaga kebersihan atau kerapian dengan tanggung jawabnya. Paham? Selanjutnya. Nah, seorang siswa mendapat penjelasan pelajaran dari seorang guru, ini masuk hak atau kewajiban? Hak. Iya betul, ini termasuk hak. Karena setiap siswa itu wajib untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan pendidikan atau bimbingan dari seorang guru. Pinter ya anak-anak itu ternyata, daripada ngerti semua. Baik, yang ketiga, ini ada seorang siswa membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Iya pinter, ini termasuk kewajiban. Karena menjaga kebersihan lingkungan itu harus dilakukan semua siswa dan kewajiban bertanggung jawab atas lingkungan sekolah. Baik, gambar selanjutnya. Nih, ini ada seorang siswa menggunakan buku di perpustakaan sekolah. Ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah betul, Salwa, ini termasuk hak. Kenapa hak? Karena siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan dan menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Betul Kak Salwa. Dan terakhir, ini ada seorang siswa sedang mengerjakan tugas tepat waktu. Ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, pintar, ini termasuk kewajiban. Karena tugas dari guru itu adalah kewajiban kita harus bertanggung jawab untuk dikerjakan. Paham? Tepuk tangan bagi kita semua. Wah, pada pintar ya. Dan di sini ibu akan menyimpulkan materi kita yang tadi tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab. Dan ibu akan minta satu siswa juga akan menyimpulkan materi kita yang tadi. Sampai mau katakan? Saya bu, pakai kata salah nanti harus ibu kata ya. Iya baik. Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, dari pembelajaran kita hari ini yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab. Jadi jika kita melaksanakan dengan kewajiban itu dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hak itu dengan baik juga. Paham? Paham, Bu. Aku akan minta Kak Salwa untuk menyimpulkan materi kita yang tadi. Baik Bu, harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, seperti belajar, menjaga kebersihan, dan menaati peraturan. Setelah itu, kami akan mendapatkan hak seperti mendapat ilmu, kasih sayang, dan lingkungan yang nyaman. Ya betul sekali. Makasih Kak Salwa. Wah, bagus sekali ya. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah ya Nana. Nah, yang terakhir, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu. Nah, ini tidak boleh menyontek ya dengan teman-teman punya.